Alhamdulillah, Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah serta kajian Jumat RCS yang berbahagia. Dan Allah pada sore hari ini kita berjumpa kembali. Hari ini sesi fikih bersama Ustadz kita Ustadz Farid Nu'man Hasan. Alhamdulillah beliau sudah hadir di antara kita. Dan kali ini adalah pertama kali kita mencoba kajian sore hari ya. Dari sebelumnya kajian Jumat pagi hari jam 8.30 atau jam 9. Tapi bukan untuk seterusnya sih, sore hari ini masih dicoba. Menyesuaikan dengan waktu Ustadz yang kita panggil ya. Kalau dia bisa sore, kita sore. Kalau pagi, kita pagi. Kalau sore keuntungannya adalah bagian jamaah ini sudah bebas dari tugasnya ya. Ada yang ngantor ataupun ngajar gitu ya. Jadi lebih banyak yang berpeluang untuk hadir dibanding pagi. Tapi banyak juga yang bisa pagi. Baiklah jamaah rahimahullah. Hari ini adalah kajian spesial sesi tanya jawab fikih. Seperti kita ketahui bahwa masalah fikih ini sangat penting bagi kita, termasuk bagi teman-teman yang para aktivis Quran ya, para penghafal, para aktivis kajian Quran, para hafiz ya, para hafiz. Kita semua perlu belajar fikih karena fikih adalah ilmu bagaimana kita menjalankan agama itu sehari-hari ya. Kita tidak bisa langsung melaksanakan sholat ya hanya dengan membaca Quran ataupun hadis ya, ataupun ya Quran saja tidak bisa, tapi harus mengetahui fikihnya. Selalu kamaroh ayatumun itu turunannya adalah ilmu fikih ya. Berbagai ragam pandangan sahabat, penglihatan sahabat terhadap sholatnya Rasulullah itu diturunkan dalam fikih yang mungkin sebagiannya berbeda-beda gitu ya. Jadi, kemudian betapa pentingnya fikih dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Dan siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan baginya, maka Allah memahamkan agamanya. Faqihu fiddin itu adalah akar kata dari fikih itu sendiri. Kemudian kita tahu sahabat terkenal yang Rasulullah doakan untuk menjadi faqih ya adalah Ibnu Abbas ya. Semenjak kecil beliau didoakan Rasulullah menjadi faqih, dan ketika beranjak dewasa beliau sudah menjadi ahli agama ya, bahkan menjadi rujukan dari para sahabat, bahkan menjadi majelis syura kalau saat Khulafaur Rasyidin, salah satunya remaja barangkali kalau sekarang ya, yang menjadi majelis syura yaitu Ibnu Abbas karena kefaqihannya. Hari ini kita akan belajar tentang fikih, tapi kita tidak fokus pada satu topik, tapi temanya adalah tanya jawab fikih. Sesuai dengan tawaran Ustadz Farid yang temanya apa, fikih tanya jawab aja. Terbukti bahwa dalam pancingan tanya jawab ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh jamaah. Jadi banyak sekali sebenarnya problematika fikih yang kita perlu ketahui dan selama ini kita pendam. Mungkin setiap waktu, setiap saat bisa lahir ya problematika fikih yang bagi kita ya, bagi yang belum tahu itu masalah fikih terkait dengan kehidupan sehari-hari. Maka sangat urgen kita untuk selalu mengikuti kajian-kajian seperti ini, sehingga siapa tahu masalah kita ada yang sama dibahas dalam kajian ini. Kita serahkan kepada Ustadz Farid untuk memulai kajian, untuk memulai majelis ya. Nanti setelah itu barangkali metodenya seperti apa, jawabnya nanti
setelah itu. Pada Farid Fathul Masykur. Jazakallah khairan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Wahaikum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, aznallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, setelah cukup lama ya kita libur kajian khususnya online lewat Zoom. Dengan izin Allah pada sore hari ini kita bisa kembali bermuajahah mengkaji ayat dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Khususnya kita akan bahas tentang tema fikih dengan materi atau tema yang barangkali beragam ya, tergantung pertanyaan yang masuk. Dan pertanyaannya sudah diinventaris atau disusun oleh Ustadz Miftah. Ya, mungkin nanti Ustadz Miftah bisa membacakan pertanyaannya satu persatu. Kemudian saya mencoba memberikan jawaban secukupnya ya, karena memang pertanyaannya sangat banyak sementara waktunya hanya sampai 5:30 rencananya. Tafadhol Ustadz Miftah. Baik, saya screen pertanyaannya. Nanti apakah Ustadz mau saya screen juga untuk menjawabnya? Ya, langsung aja. Satu pertanyaan, satu langsung menjawab. Gantian aja ya. Pertanyaan-pertanyaan itu, tema yang kita bahaskan kemarin adalah tentang bulan Syawal. Oke, bulan Syawal. Pertanyaan tentang masalah puasa Syawal. Apakah waktunya panjang bulan itu, panjang bulan Syawal, boleh milih kapan saja, misalnya selang-seling gitu. Harus di awal bulan Syawal begitu selesai Idul Fitri tanggal 2 misalnya gitu. Yeah. Kemudian lagi pertanyaan terkait puasa bulan Syawal, ini tentang dilema apakah qada puasa dulu bagi ibu-ibu yang berhalangan ketika Ramadan, apakah boleh puasa Syawal dulu. Mungkin kalau misalnya kodonya udah tidak sempat dilaksanakan karena banyak tamu barangkali ya, sehingga mepet ya hari akhir Syawal, sementara puasa Syawal juga belum. Mana yang prioritas nih, kodo atau puasa sunnah Syawal? Kemudian ada lagi pertanyaan tentang membarengkan niat puasa Syawal dengan puasa Ayyamul Bid atau puasa Senin Kamis, bolehkah? Atau membarengkan puasa qada dengan puasa Syawal sekaligus, bolehkah gitu. Jadi ada beberapa poin tentang puasa Syawal gitu. Tafadhol Ustaz. Ya, baik. Jazakallahu khairan. Yang pertama tentang masalah waktu pelaksanaan shaum Syawal. Ya, sesuai dengan namanya, shaum Syawal itu shaum di bulan Syawal. Tentu dia hanya berlaku dilakukan di bulan Syawal, khususnya sejak tanggal 2 hingga sampai berakhirnya bulan Syawal. Adapun tentang apakah di pekan pertama atau kedua, ketiga dan seterusnya ya, maka para ulama mengatakan tidak ada masalah kita lakukan di hari manapun, yang penting tidak bertepatan di hari raya yaitu 1 Syawal. Imam Nawawi rahimahullah ya, beliau mengatakan qala ashabuna, para sahabat kami mengatakan, sahabat kami maksudnya adalah ulama mazhab Syafi'i, wal afdalu an tusama sittah mutawaliyah akiba yaumil fitri. Yang paling utama itu adalah melakukan 6 hari Syawal itu berturut-turut setelah hari raya Idul Fitri. Fa in farraqaha, seandainya dia melakukannya secara selang-seling, terpisah-pisah, enggak berturut-turut, au akharaha, atau dia akhirkan, jadi enggak di benar-benar setelah hari raya, dia akhirkan, an awal Syawal, dari awal Syawal, ila awakhirihi, ke penghujung, ke akhir-akhirnya, ya misalnya di tanggal 20-an ya, misalnya dia baru sempat melakukannya, maka hasolat fadilatul mutaba'ah, maka keutamaan ya melakukan 6 hari Syawal
yaitu mendapatkan nilai seperti puasa ad-dahr, puasa sepanjang tahun, tentunya itu setelah tuntas Ramadan ya. Kata Imam Nawawi, hasolat, hal itu telah hasil, maksudnya telah sah, telah cukup dikatakan dia telah melakukan 6 hari Syawal tersebut. Nah ini kata Imam Nawawi merupakan pandangan Syafi'iyah. Namun ternyata ini bukan hanya pandangan Syafi'iyah, tapi ini juga pandangan Hambaliyah. Bagi golongan Hambaliyah, maka tidak ada perbedaan mau kita melakukan di awal, tengah, atau akhir. Syekh Atiyah Sokar dari Mesir, dia mantan mufti Mesir ya. Ya beliau mengatakan wahadzal fadl liman yasumuha fi Syawal. Keutamaan ini berlaku bagi mereka yang berpuasa di bulan Syawal. Sawaun ya akanat al-ayam muttasilah am mutafarriqah. Sama saja, baik dia lakukan secara muttasilah berturut-turut bersambung atau dia lakukan secara terpisah-pisah. Wa sawaun akana siyam fi awwalihi, baik dia lakukan di hari-hari awal Syawal, am fi wasatihi, am fi akhirihi, atau di tengah Syawal atau di akhirnya. Jadi durasi untuk melakukan puasa Syawal itu begitu panjang. Jadi itu dari sisi waktu dan tata cara. Mau selang-seling, mau berturut-turut, dua-duanya silahkan, sama-sama sah. Memang kita akui ada pandangan seperti dalam mazhab Hanafi generasi awal, di mana mereka memakruhkan melakukan puasa Syawal baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Dan ini juga menjadi pendapat golongan Malikiyah, khususnya generasi awal. Namun di generasi selanjutnya Hanafi dan Maliki pun sama-sama setuju bahwa puasa 6 hari Syawal ini sunnah. Imam Ibnu Abdul Bar telah mengoreksi pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwasanya puasa 6 hari Syawal itu tidak disunnahkan karena belum ada yang melakukannya menurut Imam Malik selama dia hidup di Madinah. Baik orang soleh, para ulama, menurut dia, saya tidak pernah melihatnya. Lalu kata Imam Ibnu Abdul Bar, bisa jadi pemakruhan tersebut berawal dari Imam Malik belum mendapatkan hadisnya. Belum sampai kepadanya hadis tentang man shoma Ramadan thumma atba'ahu bi sittati ayyam kana kasiyamid dahr. Ini hadis sahih Imam Muslim. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian disusul dengan 6 hari Syawal, maka dia bagaikan puasa sepanjang tahun. Nah, kata Imam Ibnu Abdul Bar, bisa jadi Imam Malik belum sampai hadis ini kepadanya. Lalu komentar Imam Ibnu Abdul Bar ini dikomentari lagi oleh Imam As-Sun'ani. Kata Imam Sun'ani, komentar beliau ini komentar yang paling bagus. Kenapa? Karena itu bentuk husnuzon ya seorang ulama kepada ulama lain, apalagi yang lebih senior. Ya, kita tidak mengatakan, waduh nih Imam Malik bertabrakan dengan sunnah atau Imam Abu Hanifah bertabrakan dengan sunnah, tidak. Tapi yang dikatakan oleh para ulama adalah mungkin hadisnya belum sampai kepada mereka hingga akhirnya mereka menganggap ya hal itu tidak disunnahkan. Tapi itu dari sisi waktunya. Lalu kemudian ketika ada pandangan bagaimana nih Syawal dulu atau qadha dulu. Kalau yang ditanya adalah sisi afdoliyah, keutamaannya, maka tentu lebih utama adalah qadha dulu, karena qadha itu merupakan kewajiban yang kalau kita wafat itu menjadi hutang. Berbeda dengan 6 hari Syawal, dia sunnah, tidak ada yang mengatakan wajib. Kalau seandainya kita tidak melakukan, maka kita tidak menjadi hutang. Dari sisi itu sudah cukup menggambarkan sebenarnya bahwa mendahulukan qadha dibanding 6 hari Syawal. Namun kalau yang ditanya, bolehkah? Jadi bukan keutamaan ya, bukan mana yang lebih utama, tapi sekedar bolehkah kalau seseorang mendahulukan 6 hari Syawalnya dibanding qadha? Kalau pertanyaannya seperti itu, maka jawabannya boleh. Hal ini berdasarkan perilaku dari Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, bahwasanya
Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma kuntu aqdi ma yakun alayya min Ramadan illa fi Sya'ban." Aku tidak pernah mengkodok puasa Ramadanku kecuali di bulan Sya'ban. Jadi dia mengkodoknya bukan bulan Syawal, dia mengkodoknya di bulan Sya'ban. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, sampai saat itu yang dia lakukan itu hatta tufiya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Yang aku lakukan itu sampai Rasul wafat. Maksudnya Rasul tahu Aisyah seperti itu. Kalau seandainya itu sebuah kesalahan, penundaan itu, pasti Rasul akan menegur Aisyah. Tapi tidak ada riwayat atau penceritaan Aisyah ditegur oleh Rasulullah atau dikoreksi oleh Rasulullah. Sehingga para ulama seperti Said Sabiq mengatakan, menunda qadha itu merupakan perilaku yang tidak dikatakan salah, karena qadha itu wajib al-muwassa, kewajiban yang lapang waktunya. Hanya saja kalau sampai melewati bulan Sya'ban, ketemu bulan Ramadan selanjutnya, nah itulah sebagian ulama mengatakan dia mesti plus fidyah sekaligus. Sebagian ulama, atau lebih tepatnya sebagian besar ulama, kecuali mazhab Hanafi dan Hasan al-Basri yang mengatakan tetap qadha saja tanpa fidyah. Baik, itu kalau seandainya pertanyaannya sekedar boleh, yaitu boleh-boleh saja dia Syawal dulu baru qadhanya. Hanya saja memang untuk yang jenis seperti itu, ya khawatir dia tidak mendapatkan keutamaan kana kasiyami dahr, bagaikan puasa sepanjang tahun. Karena dia qadhanya baru dia lakukan di bulan-bulan yang akan datang, alias Ramadannya belum tuntas. Sementara mereka yang dikatakan mendapatkan puasa setahun penuh itu berlaku bagi yang telah menuntaskan saum Ramadannya. Ya, seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Faqih ya dalam kitab atau dalam fatwa Asy-Syabakah Al-Islamiyah. Ya, beliau mengatakan wa ala hadza fabda bi qada'il yaum thumma ba'da dzalik sum as-sitt. Ya. Oleh karena itu, kata beliau, mulailah dengan mengqadha puasa wajib dulu. Ya, setelah itu kalau udah selesai barulah puasa 6 hari. Nah, karena tadi kalau ingin mendapatkan seperti puasa setahun penuh seperti itu, tuntaskan dulu. Kenapa? Karena kalau tuntas Ramadan 30 atau 29 hari plus 6 hari, kan di total jadinya 36 hari itu dia puasanya. Nah, 1 hari puasa, Rasul bilang dalam hadis Bukhari, wal hasanatu bil asyri amsalihha, 1 kali kebaikan dilipatkan 10. 10 kali 36 hari tadi kan 360. Itulah kenapa disebut bagaikan puasa setahun penuh. Kalau seandainya Ramadannya belum tuntas, maka dia nggak akan jadi 360. Itu rahasianya kenapa dianjurkan tetap melakukan qadhanya dulu. Nah, barangkali ada keluhan sebagian wanita, duh gimana kalau kita lagi haid? Itu kita mau Syawal karena kita duluin qadha, tahu-taunya Syawalnya udah selesai bulannya. Maka yang seperti ini tidak usah berkecil hati, sebab keinginan dia untuk menuntaskan Syawal, tahu-taunya ketemu dengan jadwal haidnya, itu kan bukan sesuatu yang dia inginkan. Haid itu memang Allah yang tetapkan buat dia. Oleh karena itu dari sini berlakulah hadis yang berbunyi man hamma bihasanatin falam ya'malha kutiba lahu bihasanatin kamilah. Siapa yang udah berhasrat ingin melakukan kebaikan tapi nggak jadi dia laksanakan karena ada halangan syar'i, tetap Allah kasih nilai pahala yang sempurna buat dia. Wallahu a'lam. Ya. Yang berikutnya tentang puasa Syawal dan puasa Sunnah. Menggabungkan antara niat puasa Syawal, puasa Kamis, yang mengutip gimana Ustaz? Atau bolehkah menggabung puasa niat puasa Syawal dengan puasa Sunnah? Ada yang bertanya gitu. Ya. Jadi menggabungkan niat puasa qadha Ramadan ya dengan puasa sunnah. Ya, dalam hal ini ya para ulama kita ada berbagai macam pandangan ya. Kalau sunnah dengan sunnah umumnya mereka sepakat hal itu dibolehkan. Ya, berdasarkan hadis Imam Ibnu Majah ketika Rasul menjelaskan tentang sedekah. Ya, kata Rasul, as-shadaqah lil fuqara shadaqatun.
sedekah kepada orang fakir, dia dapat satu pahala, yaitu pahala sedekah. Wassadaqah lidzir rahim, adapun sedekah kepada kerabat sendiri, kepada abang, adik, dan seterusnya, maka dia mendapatkan dua, yaitu nilai sedekah dan nilai silaturahim. Dari situ sebagai dalil bahwa bolehnya ketika seseorang sholat sunnah, misal ketika dia sholat sunnah misalnya qobliyah subuh ya, itu udah mengcover tahiyatul masjid, walaupun dia tidak melakukan tahiyatul masjid secara khusus, itu sudah mengcover tahiyatul masjid. Ya, maka hal ini juga untuk sholat saum sunnah, misal hari Senin, ternyata itu hari bertepatan dengan tanggal 13 Ayyamul Bid, maka dia mendapatkan dua nilai, puasa Senin Kamis dapat dan puasa Ayyamul Bid dapat. Nah, kemudian yang menjadi area debatable para ulama adalah yaitu menggabungkan niat qadha dengan niat sunnah. Contoh seperti sekarang kita puasa 6 hari Syawal plus kita niatin qadha juga, maka ini ada dua pandangan. Di dalam fatwa Al-Lajnah Daimah Saudi Arabia, ya, mereka termasuk para ulama yang mengatakan hal itu terlarang. La yajuz siyamut tatawwu biniyatain. Ya, tidak boleh berpuasa sunnah dengan dua niat, kata mereka. Niatul qadha wa niatus sunnah. Baik niat qadha dan niat sunnah. Demikian kata mereka. Hal itu tidak dibolehkan. Pendapat yang kedua yang mengatakan boleh, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama, ya, yaitu dengan catatan ketika yang dia lakukan itu utamakan niat qadha-nya. Itu yang perlu digarisbawahi. Niatkan qadha-nya. Misal dia ingin qadha Ramadan, pas banget di hari Senin. Maka niat qadha di hari Senin itu dia pun akan dapat pahala puasa Senin. Yang penting, yang paling utama yang dia lakukan saat itu adalah niat qadha-nya. Dengan kata lain, ketika seseorang mengqadha saum pas banget di hari Senin atau pas banget di hari Ayyamul Bid, maka nilai puasa Senin atau Ayyamul Bidnya itu tetap dia dapatkan. Bahkan Syekh Utsaimin di dalam salah satu fatwanya dia mengatakan orang yang sudah puasa 6 hari Syawal itu dia nggak perlu lagi puasa Ayyamul Bid karena itu udah tertutup oleh 6 hari Syawal tersebut. Maka dengan gaya berpikir yang sama, yang qadha, yang wajib, dia lebih layak untuk menutup yang sunnah. Sementara yang sunnah dia tidak bisa menutup yang wajib. Maka kalau diniatin puasa sunnah supaya yang qadha-nya tertutup, itu yang tidak boleh. Tapi kalau dia niatin qadha-nya, namun kemudian dia lakukan hal itu berbarengan dengan hari Senin atau hari-hari puasa sunnah, maka hal itu sudah mendapatkan nilainya. Itulah yang dikatakan oleh Imam As-Suyuti, Imam Ibnu Hajar, dan yang lainnya. Allah a'lam bishawab. Ya. Tuh apa? Ada dua orang. Jawabannya semoga menjawab pertanyaan dari penanya. Ini kan kita bulan Syawal, pada bulan Syawal yang fokus pada puasa Syawal ya, dan salat. Kita akan beralih ke tema lain setelah selain masalah puasa. Mungkin ada yang perlu dijelaskan lagi. Kita langsung aja tema berikutnya saja. Masih terkait dengan Ramadan, tapi tadi yang terkait yang Ustaz singgung tadi tentang fidyah. Fidyah itu ketentuannya bagaimana? Terus orang yang menghitung fidyah 10.000 tiap hari yang ditinggalkan. Maka 10.000 itu zaman sekarang bisa untuk standar makan umum gitu ya. Kalau di kampung di daerah Jawa Tengah, Jawa pelosok itu mungkin bisa, tapi kalau di Bogor, Jakarta kayaknya nggak bisa. Warteg aja 15.000 gitu. Apakah cukup dengan 10.000 patokannya itu? Terus kemudian apakah fidyah itu bisa dibayarkan di luar bulan Ramadan? Sementara itu pertanyaannya. Ya, fidyah itu pada prinsipnya dengan qutul balad, yaitu dengan makanan pokok.
Ya, ini prinsip awalnya ya, bukan dengan uang. Hal ini berdasarkan keumuman ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi pakai ta'am, pakai makanan. Ngasih makan ke orang miskin. Dan ini merupakan pandangan jumhur ulama kecuali Hanafi dan sebagian Syafi'iyah. Ya, mazhab Hanafi dan sebagian Syafi'iyah membolehkan menggunakan uang kalau memang dengan uang itu lebih bermanfaat. Ya, sementara Syekh Abdullah Al-Faqih beliau memberikan jalan keluar yaitu berupa dengan cara silahkan orang yang berfidyah itu pakai uang tapi dia titipkan, dia tawkilkan ke seseorang, lalu orang itu nanti membelikan berasnya atau makanan pokok di negeri masing-masing, lalu nanti makanan itulah yang diberikan ke fakir miskin. Itu jalan tengah dari Syekh Abdullah Al-Faqih. Ya, tapi jumhur mengatakan kalau langsung ngasih uang itu tidak dibenarkan. Namun umumnya di Indonesia kita menggunakan pandangan yang membolehkan karena dianggap itulah yang paling mungkin atau realistis zaman ini di banyak tempat. Itu ada perbedaan dari sisi itu ya. Adapun tentang masalah takarannya, ya ada dua pendapat secara umum. Ada yang mengatakan 1 mud, ya. Ada yang mengatakan setengah sok alias 2 mud. Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan banyaknya fidyah yang dikeluarkan itu 2 mud. Ya, sementara jumhur alias mayoritas mengatakan 1 mud. Nah, berapakah 1 mud? 1 mud itu seperti ini, yaitu 2 telapak tangan laki-laki atau perempuan dewasa lah ya. Tapi umumnya sih tangan laki-laki karena tangannya lebih gede gitu kan. Yang dijadikan seperti ini, digabungkan begini. Ini namanya 1 mud. Ya, tentu tangannya orang Arab mungkin lebih lebar ya. Nah, sehingga 1 mud itu dikisarkan oleh para ulama kontemporer setelah dikonversi itu kurang lebih antara 0,6 sampai 0,75 kg. Saya ulangi, 0,6 sampai 0,75 kg. Itu 1 mud. Ya. Dan kalau 1 mud beras adalah misalnya 0,75 kg, ya tentu memang kena kalau diuangkan ya 10.000 tadi. Gitu. Karena 1 kg beras kisarannya antara 10.000 anggaplah sampai 12.000 gitu kan, tergantung kualitas ya. Mungkin ada juga yang bagus yang 15.000. Anggaplah kita ngambil harga yang tengah-tengah 12.000 itu 1 kilo. Kalau 0,75 ya tentu dia akan berkurang, anggaplah menjadi 10.000. Maka itulah barangkali yang dipatok oleh sebagian orang yang mengeluarkan fidyahnya sebesar 10.000. Karena bukan melihat dari makanan yang udah siap saji. Kalau dari makanan yang siap saji, ya mungkin kan bisa ada yang puluhan ribu, ya bisa ada yang tergantung lauknya kan. Tapi kalau kita ingat ke kutul balad, ke makanan pokok, maka tidak akan sampai berpuluh-puluh ribu. 0,75 kg beras, ya paling hanya kisaran anggaplah 10.000 rupiah saja. Berapa kali makan? 1 kali makan, bukan 3 kali makan seperti beberapa catatan di brosur-brosur lembaga zakat. Karena 3 kali makan itu nggak dikenal di zaman Rasul. Bagaimana mungkin kita menetapkan 3 kali makan, sementara di zaman Rasul nggak dikenal 3 kali makan. Ya, di zaman Rasul hanya dikenal 2 kali atau bahkan sekali makan. Dan secara dalil pun hadis Bukhari dari Anas bin Malik, beliau membayar fidyah dengan cara memberikan makanan jadi. Memberikan makanan jadi sekali makan. Itu dengan cara mengundang fakir miskin makan di rumahnya sampai mereka kenyang, kemudian mereka pun selesai dan pulang. Nggak diundang lagi siangnya atau malamnya, tidak, cukup sekali doang. Itu yang dilakukan oleh Anas bin Malik dalam hadis Bukhari. Nah, dari situ menunjukkan bahwa sekali makan, ya. Jadi bukan 3 kali makan. Adapun angka yang 10.000 tadi karena mungkin dia ngambil dari harga beras di negeri kita atau di daerahnya yang 1 kg itu kisarannya seperti itu. Nah, sementara 1 mud itu 0,75.
Nah, bagaimana kalau ada seorang ingin melebihkan? Aduh, kayaknya kok 10.000 dikit banget sih. Silahkan dilebihkan, karena itu yang namanya amal soleh dilebihkan, silahkan, itu bagus-bagus saja. Yang tidak boleh adalah jika dikurangkan. Jadi kalau dilebihkan, misalnya 0,75 dia genepin jadi 1 kilo, sehingga yang selebihnya adalah sedekah sunnahnya, silahkan, nggak ada masalah yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian waktu pelaksanaannya apakah harus Oh ya, untuk waktu Imam Syihabuddin Ar-Romli dalam kitab Fatwa Ar-Romli, ya, beliau mengatakan ada waktu yang terlarang untuk membayar fidyah, yaitu di awal sebelum Ramadan. Ya, Ramadan yang belum masuk tapi dia udah bayar fidyah duluan, maka kata beliau ini nggak dibenarkan. Karena ini sama juga udah merencanakan nggak mau ibadah gitu. Yang kedua, yaitu dilakukan setiap malam ketika dia batal di siang hari, dia nggak bisa puasa, memang udah nggak mampu, maka dia bayar di malamnya. Nah, yang kayak gini yang lebih utama. Yang ketiga, itu dengan cara dirapel, diakumulasi, kemudian dibayar di ujung bulan. Kata beliau, ini dibolehkan. Jadi seperti itu, kata Imam Ar-Romli. Nah, bagaimana kalau kasusnya ada orang yang dalam keadaan kesempitan rezeki, dia nggak punya uang untuk bayar fidyah, tapi insya Allah dia akan ada uang pasca Ramadan, anggaplah di Syawal, atau bahkan mungkin di bulan Zulqa'dah dan seterusnya. Nah, kalau memang kondisinya ada hambatan, kesulitan finansial, sehingga dia nggak bisa langsung bayar fidyah, maka yang seperti ini, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu semampu kamu. Nah, kapan dia mampunya? Oh, dia mampu bayarnya di bulan Syawal, silahkan. Yang penting fidyahnya tetap bisa dia jalankan. Begitu. Wallahu a'lam. Ya. Baik, sekaligus masih terkait dengan qada dan fidyah, mungkin perlu dijelaskan singkat siapa saja kira-kira yang perlu membayar fidyah atau cukup dengan qada gitu, atau cukup harus qada, antara qada dan fidyah siapa sih? Qada. Ya. Prinsipnya fidyah itu untuk orang-orang yang memang sudah benar-benar tidak mampu lagi berpuasa. Itu prinsipnya. Sehingga bagi aki-aki atau nenek-nenek yang secara fisik udah nggak mampu, udah nggak bisa dia, maka dia fidyah, nggak mungkin qada. Atau orang yang sakit yang menurut analisa dokter sakitnya tidak mungkin sembuh atau kecil peluang untuk sembuh, yang kalau dia paksain puasa malah justru akan ya mengancam kehidupannya, maka yang seperti ini adalah fidyah, bukan qada. Adapun qada prinsipnya adalah bagi mereka yang memang masih punya peluang mampu untuk berpuasa, sehingga wanita haid dia bukan fidyah tapi qada, wanita nifas dia bukan fidyah tapi qada, ya, atau wanita atau laki-laki yang safar bukan fidyah tapi qada, yaitu ketika sudah selesai safarnya di waktu dia mampu atau ada peluang buat puasa. Atau orang yang sakit yang mana sakitnya masih ada peluang sembuh, sebagaimana ayat ya wa man kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Di ayat ini ada dua, maridhan dan safar. Jadi orang sakit dan orang safar, maka ganti di hari lain, artinya qada. Nah, ini yang qada. Adapun yang qada dan fidyah sekaligus, menurut jumhur ulama itu berlaku bagi orang-orang yang menunda-nunda qada tanpa alasan hingga sampai melewati Ramadan selanjutnya. Saya ulangi, menunda-nunda qada tanpa alasan syar'i hingga sampai lewat Ramadan selanjutnya. Maka menurut jumhur ulama, orang seperti ini dia bukan hanya qada tapi juga fidyah. Ini pendapat mayoritas kecuali Hanafi yang tadi sudah saya sebut, kemudian Hasan al-Basri dan beberapa ahli fikih di masa tabi'in. Bagi mereka, Hanafi, Hasan al-Basri, dan yang sebagian tadi, cukup qada saja tanpa fidyah. Adapun bagi yang menunda-nunda, memiliki alasan, dia punya alasan karena mungkin sakit yang berkelamaan, lalu kemudian alhamdulillah dia sembuh, atau dia musafir tugas yang cukup lama, misalnya militer, dia harus menjaga
di tempat yang jauh dan tidak aman, atau pelaut, pelayar misalnya, sehingga dia terhitung sebagai musafir, dan dia pun juga tidak jelas kapan pulangnya. Maka yang seperti ini, karena ada alasan ketika dia menunda untuk mengkodoknya, maka dia cukup kodok saja nanti ketika sudah lapang, tanpa harus fidyah, karena penundaannya ada sebab. Berbeda dengan menunda tanpa sebab tadi, maka menurut jumhur dia kodok dan fidyah sekaligus. Adapun untuk wanita hamil dan menyusui, ini pernah saya bahas di Zoom juga ya, kira-kira di awal-awal Ramadan atau tengah-tengah Ramadan, mungkin di kepanitiaan taklim yang lain ya, entah di majelis manis atau majelis yang mana, itu saya bahas ada 4 pendapat tentang masalah wanita hamil dan menyusui. Yang pertama mengatakan tidak qadha dan tidak fidyah. Ini 4 pendapat dirangkum oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ya, ketika menjelaskan wa 'alal ladzina yutiqunahu tadi. Yang pertama tidak qadha dan tidak fidyah. Ini memang hadiah dari Allah untuk hamba-hambanya yang wanita yang sedang hamil dan menyusui. Pendapat kedua yang mengatakan tidak qadha dan tidak fidyah. Mohon maaf, yang pertama tidak qadha dan tidak fidyah, yang kedua wajib qadha dan wajib fidyah. Ya, yang pertama tidak qadha, tidak fidyah, yang kedua wajib qadha dan wajib fidyah. Itu pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang ketiga, qadha saja tanpa fidyah. Nah, ini merupakan pendapat mayoritas ahli fikih. Itu rata-rata mengatakan qadha saja dan tanpa fidyah. Apapun sebab kekhawatirannya, baik dia khawatir dirinya atau kekhawatiran bayinya, yaitu qadha saja tanpa fidyah. Nah, pendapat yang terakhir, yang keempat, ini pendapat para sahabat seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Mereka mengatakan fidyah saja tanpa qadha. Dan ternyata pendapat ini tidak ada satupun sahabat Nabi yang lain yang protes. Sehingga sebagian ahli fikih mengatakan pendapat yang keempat ini merupakan ijma para sahabat, yaitu fidyah saja tanpa qadha untuk ibu hamil dan menyusui. Nah, bisa jadi 4 pendapat ini membingungkan kita, milih yang mana kan gitu. Ada jalan tengah yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah dalam kitab beliau Fiqhus Syam. Yaitu jalan tengahnya ini dilihat bagaimana kondisi si perempuannya. Jika perempuannya tipenya jarang hamil, hamilnya ada waktu libur, ada waktu jeda, maka dia ada momen untuk mampu qadha puasa. Maka jenis perempuan kayak begini adalah qadha, bukan fidyah. Ada juga perempuan yang hamil dan menyusuinya sering, rutin, ya, setiap 2 tahun sekali dia hamil. Tentunya akan diselingi dengan menyusui. Nah, perempuan kayak begini dia akan sulit mengqadha. Maka yang paling pas buat wanita yang seperti ini adalah yaitu fidyah, bukan qadha, karena dia sangat sulit untuk qadha, tidak ada waktu kosong. Nah, itu tentang masalah qadha dan fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mohon sebelumnya, apakah bisa mundur dikit? Ya. Kita mundur dikit posisinya. Ya. Biar kelihatan full di kamera, nggak dipotong. Oh gitu. Ustaz, masih ada sangkut pautnya dengan hamil tadi, Ustaz. Ada yang bertanya, ibu hamil secara sunatullah dia tidak haid, tetapi karena suatu hal dia mengalami pendarahan seperti haid, dan kehamilan masih bisa dipertahankan. Apakah beliau termasuk keluar darah seperti ini pada bulan Ramadan, masih boleh puasa dan sholat, atau hukumnya seperti haid? Ya, kalau kita buka dalam literatur medis ya, tidak mungkin atau mustahil wanita yang hamil itu haid. Ya, karena darah haid itu kan muncul karena sel telur yang tidak dibuahi sehingga dia pun menjadi darah. Nah, ketika udah jadi bayi yang sedang berproses, maka ya sudah selesai. Sehingga darah yang keluar itu kemungkinan besarnya bukan haid, tapi darah yang lain, entah flek karena penyakit, ya istihadah, atau ya infeksi. Ini
kudu atau mesti diperiksa juga begitu. Itu darah apa? Tapi yang jelas itu bukan haid. Dan darah haid itu kata Rasulullah dalam hadis Imam Abu Daud, damul haid yu'raf. Darah haid itu bisa dikenali. Ya, di antara cirinya adalah hitam, ya merah kehitaman dan berbau busuk. Oleh karena itu ketika darah tersebut tidak memenuhi sifat-sifat darah haid dan memang ditambah lagi ya secara tadi penelitian medis begitu itu tidak mungkin terjadi, maka wanita tersebut tidak terlarang untuk dia tetap berpuasa, sholat dan melakukan kewajiban lain sebagaimana wanita suci. Karena hakikatnya dia tidak sedang mengalami haid, tapi darah tersebut kemungkinan besarnya adalah darah penyakit atau darah infeksi. Wallahu a'lam. Ya. Ustaz, masih nyambung dengan masalah haid, ada pertanyaan dari Bu Santi. Ustaz, izin bertanya, anak saya umur 16, setelah haid sekitar 10 hari, berhenti, lalu 5 hari setelah itu keluar darah lagi. Apakah termasuk darah haid sukron? Gimana? 5 hari ya biasanya? 10 hari haid, kemudian berhenti 5 hari, kemudian keluar darah lagi. Ada ada kerutinannya nggak? Jadi ada beberapa pendekatan ya. Jadi saya akan sampaikan beberapa pendekatan. Pendekatan yang pertama untuk wanita yang jadwal haidnya, periode haidnya itu teratur, maka keteraturan itu menjadi patokan. Dalilnya adalah dari kaidah fikih yang berbunyi al-adat muhakkamah. Kebiasaan itu menjadi standar hukum. Ketika seseorang wanita, baik muda atau sudah dewasa, yang biasa haidnya 7 hari, suatu ketika di hari kelima udah berhenti, maka jangan terburu-buru untuk merasa dia sudah suci lalu mandi. Jangan terburu-buru, karena dia biasanya 7 hari. Atau kebalikannya, di hari ke-8, di hari ke-9, hari ke-10, itu masih keluar darah, tumben gitu. Padahal biasanya 7, maka ini di hari luar kebiasaannya itu bukan haid, tapi dia mungkin darah istihadhah atau darah yang lainnya. Itu pendekatan pertama, yaitu dari kebiasaan sesuai kaidah al-adat muhakkamah. Yang kedua, untuk wanita yang sejak awal haid atau karena kasus tertentu dia stres atau kena obat tertentu atau kena pil KB atau apalah ya, yang akhirnya membuat haidnya error, ya tidak lagi teratur, error banget lah gitu. Maka ini ada 2 pendekatan. Pendekatan pertama adalah dikembalikan ke hukum kebiasaannya, karena dia pernah sesuai jadwal, pernah teratur gitu. Kalau ternyata sulit dengan cara seperti itu karena memang sangat aneh jadwal haidnya, ya 2 hari berdarah gitu, totalnya berhenti, dia udah mandi, udah merasa suci, besoknya darah lagi gitu. Dan itu berlangsung bukan sekali 2 kali, tapi setiap bulan begitu melulu. Maka yang seperti ini caranya adalah dengan seperti tadi, yaitu damul haid yu'raf, mengenal darah haid dengan cara sifat-sifatnya, hitam tadi atau berbau busuk itu. Nah, ketika itu yang keluar, maka itu dihukumi haid, walaupun sebelumnya dia merasa udah suci gitu. Misal 2 hari dia seperti itu, kemudian berhenti, lalu dia mandi dan dia sholat. Besoknya keluar lagi, ya dengan sifat yang sama, dengan jenis darah yang sama, maka dia haid. Ini cara kedua. Bagi siapa? Bagi wanita yang memang dia haidnya tidak lancar atau tidak rapi periodenya, selalu ngacak, selalu error. Jadi emang akhirnya masing-masing perempuan tuh nggak bisa dihukumi sama. Termasuk yang ditanyakan tadi, kalau memang anak tersebut tipenya adalah tipe wanita yang kedua yang haidnya itu tidak teratur sejak awalnya, apalagi seperti itu, maka dia pendekatannya dengan mengenal dari warna atau sifat darah haidnya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, Ustaz, jazakallah, mudah-mudahan bisa dipahami oleh penanya. Berikutnya masih terkait dengan haid, tapi kita beralih kepada
ibu-ibu yang haid, yang hukum tilawah bagi ibu-ibu haid. Ini ada kegalauan yang dituliskan tentang masa haid. Jika ada larangan baca Quran baik dengan mushaf ataupun tanpa mushaf, bagaimana menjaga hafalan? Karena hafalan masa ingatnya terbatas sekali, sedangkan masa haid lebih lama. Jadi saat suci banyak sekali target yang dikejar. Selain itu ingin meninggalnya dalam keadaan berinteraksi dengan Quran. Tapi kalau dilarang baca baik di nazar maupun bil ghaib saat haid, kan nggak ada jaminan mati dalam keadaan masa suci gitu. Nah, jadi mati dengan keadaan haid ini dari Ibu Dahlia. Dan pertanyaan yang sebelumnya sama hukum tilawah saat haid. Ya, ini termasuk pertanyaan yang mewakili mungkin banyak perempuan ya. Ini sering banget saya ditanya kayak begini, tentang boleh nggak sih buat ibu-ibu muslimah, para akhwat yang pengen baca Quran tapi lagi haid. Nah, bacanya itu sebenarnya bukan pengen bener-bener baca rutinitas, tapi menjaga hafalan. Karena khawatir hafalannya hilang, apalagi buat santri gitu kan, santri rumah Quran misalnya seperti itu. Nah, memang para ulama memberikan keringanan ya bagi orang atau khususnya wanita haid membaca Quran karena ada hajat. Ya memang mau tidak mau ya mereka mesti melakukannya, seperti para pelajar atau santri atau mahasiswi yang mereka punya tugas apalagi bertepatan dengan musim ujian. Nah, dalam hal ini sejak abad pertengahan seperti zamannya Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah termasuk yang melarang wanita haid baca Quran sebenarnya. Tetapi beliau memberikan dispensasi, kata beliau, karena ada hajat khusus buat wanita yang memang ingin menjaga hafalannya. Ini juga menjadi pendapat Syekh Utsaimin. Bahkan guru dari beliau, Syekh bin Baz, mengatakan tidak ada larangan sama sekali untuk wanita haid membaca Quran. Ya, baik ada hajat atau emang rutinitas. Dan ini juga menjadi pendapat golongan Zohiriyah, Daud Az-Zohiri, kemudian Sa'id bin Jubair, lalu Hasan Al-Basri, lalu Ibnu Abbas. Ya, ini diantara ulama-ulama yang mengatakan bolehnya wanita haid membaca Quran baik bin nazar atau bil mushaf, megang langsung, atau ya bil ghaib atau bizahril ghaib dengan hafalan dia. Bagi kelompok ini nggak ada masalah. Namun jumhur, memang mayoritas ulama mengatakan ya tidak boleh wanita haid membaca baik dalam keadaan menyentuh langsung atau tidak menyentuhnya. Begitu, itu pendapat jumhur. Kalau kita lihat pendapat para muhakkik di abad modern, para peneliti di abad modern, ya para ulama kontemporer, ya rata-rata mereka mengikuti pendapat yang pertama tadi kita bahas. Hal itu dibolehkan buat wanita haid membacanya, apalagi jika ada hajat. Apa sih dalil mereka yang membolehkan? Yaitu dari beberapa contoh sejarah ketika Rasulullah mengirim Al-Quran, mengirim surat dakwah ke Heraklius, ke Muqawqis dan seterusnya. Ini kan raja-raja kafir nih, ya. Dan mereka tentu selalu junub karena mereka nggak kenal mandi junub. Nah, sementara di surat-surat itu banyak ayat-ayat Quran. Nah, kata mereka, kalau seandainya memang itu terlarang untuk dibaca atau disentuh, pasti Rasul orang pertama yang mencegahnya. Tapi ternyata Rasulullah mengirim surat dakwah ke mereka yang isi surat itu adalah Quran, ayat-ayat Quran, maka ini menunjukkan bahwa hal itu dibolehkan. Kalau emang terlarang, pasti Nabi nggak akan ngirim kayak begitu. Nah, itu logika atau pendalilan yang disampaikan oleh pihak yang membolehkan. Ya, adapun pihak yang melarang, mereka berdalil dari Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh ada yang menyentuhnya kecuali yang suci. Nah, pihak yang membolehkan mengatakan ayat itu bukan ngomongin Quran, itu ayat ngomongin tentang tidak ada yang menyentuh kitab Lauh Mahfuz kecuali para malaikat. Itu maksudnya. Jadi ada dua pandangan terhadap ayat tersebut dalam menafsirkannya. Nah, sikap kita gimana? Sikap kita adalah pegang yang menurut kebiasaan kita. Tapi kalau memang ada hajat untuk perlu melakukannya, membacanya dalam rangka menjaga hafalan, maka pendapat dari Ibnu Taimiyah atau Syekh Utsaimin itu masih bisa kita pakai, masih mungkin kita pakai kalau memang dia ada keperluan, ada hajat, ada kedaruratan untuk membacanya. Wallahu a'lam. Ya.
itu kadang-kadang kita melonggarkan kita untuk bisa memilih salah satu pendapat lain gitu saja. Gimana Sabita? Suara antum agak kecil nih. Jadi hajat atau darurat atau hajat itu akan kita untuk memilih untuk beralih sementara atau seterusnya dengan pendapat ulama lain. Ya, kalau kita konsisten dengan pendapat bahwa hal itu tidak boleh, kita melakukan hanya karena ada hajat atau darurat tadi, ya maka ketika hajat dan kedaruratan sudah nggak terjadi, ya kita harus konsisten dengan pendapat sebelumnya, gitu. Ya, kecuali kalau kita memang secara sadar mengakui bahwa pendapat yang membolehkan lebih kuat, misalnya. Akhirnya kita pun tidak lagi menganut pendapat yang melarang. Silahkan saja. Kalau memang dia ikut pendapat yang membolehkan setelah dia berdiskusi, berkonsultasi dengan para guru, para ustadz yang mengatakan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan boleh. Misalnya begitu. Nah, kalau dia ikut kayak begitu, ya itu udah nggak lagi darurat berarti. Kapanpun dia ingin mau baca, ya silahkan. Gitu. Kalau bisa. Ya. Berikutnya Ustaz, masih berkaitan dengan sholat karena tadi di sholat. Tapi pertanyaannya adalah sholat apakah bisa diqadha Ustaz? Kan banyak juga di sebagian masyarakat yang membayar qadha sholat bahkan dihitung dengan beras saya bisa salah ya. Itu yang udah meninggal ya. Iya. Iya. Gimana Ustaz menurut pandangan Ustaz? Apakah sholat bisa diqadha bagi kita yang mungkin mengalami kehilafan di masa lalu, mungkin masa jahiliyah, atau yang khawatir ada pernah lupa gitu kan? Sholat memang ada qadha. Ya, Rasul mengatakan fa idza nasiya ahadukum sholatan aw nama 'alaiha aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Kalau kalian ketiduran atau lupa sama sholat, maka sholatlah dikala kalian mengingatnya, gitu kata Rasul. Nah, sehingga dari hadis itu para ulama seperti Imam Ibnu Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid, kemudian juga Said Sabiq ya dalam Fiqh Sunnah, dan mereka mengatakan ittafaqal ulama ala anna qadha as-shalah wajibun ala nasi wan naim. Ya, para ulama telah sepakat, jadi nggak khilafiyah, bahwa mengqadha salat itu wajib khususnya bagi mereka yang lupa atau ketiduran. Dia tidur jam 10 pagi, bangun jam 10 malam. Berarti nggak sholat zuhur, nggak sholat asar, nggak sholat maghrib. Nah, isya masih ada waktu. Nah, dalam keadaan seperti itu, dia nggak dikatakan dosa karena dia ketiduran. Nah, begitu dia bangun dan dia sadar, maka hendaknya dia mengqadha sholat yang dia tinggalkan tadi. Ya, dalilnya mana? Yang tadi. Ya, falyusalliha idza dzakaraha kata Rasul. Sholatlah dia ketika dia menyadarinya. Nah, maka dia pun melakukan zuhur, kemudian asarnya, lalu maghribnya, lalu isyanya. Sesuai urutan sholat seperti itu. Nah, yang jadi permasalahan memang bagaimana dengan sholat-sholat yang dulu zaman ABG, zaman SMP, SMA dia nggak sholat, baru ngeh sama agama di usia 30-40. Berarti mungkin belasan tahun dia nggak sholat. Sementara sehari sholat 5 kali setahun 365 hari, berarti berapa tuh? 1.600-an sholat dia tinggalkan. Kali 10 tahun, 16.000 sholat kan gitu tuh. Nah, itu gimana qadhanya, kan puyeng juga kan. Nah, ini dalam menyikapi ini pun ada dua pandangan. Yang pertama mengatakan untuk kasus seperti ini tidak wajib qadha. Ini pendapat dari Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan ulama sebelumnya Imam Ibnu Hazm. Ya, bagi mereka untuk kasus orang kayak begitu adalah taubat nasuha. Dia taubat nasuha, berjanji, bertekad jangan ngulangin lagi. Kemudian banyak-banyak sholat sunnah gitu. Ya, dalilnya dari mana banyak-banyak sholat sunnah? Hadis qudsi dalam riwayat Imam Abu Daud. Ya, ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat, lihat sholat hambaku yang wajibnya. Kalau pada sholat wajibnya tidak ada ketidakberesan, maka lihatlah pada sholat sunnahnya. Nah, dari situ mereka mengatakan banyak-banyak sholat sunnah. Nah, pendapat kedua mengatakan tetap wajib qadha
Ini pendapat mayoritas ahli fikih di mazhab yang terkenal itu mengatakan wajib qadha. Lah gimana caranya? Kan banyak banget. Lakukan sejauh yang dia ingat berapa yang dia tinggalkan. Nggak mungkin persis banget angkanya tuh, nggak mungkin karena memang banyak kan. Ya sejauh yang dia biasa aja, dugaan kuatnya berapa, dan silahkan lakukanlah qadha sebanyak-banyaknya saat dia melakukannya atau mengingatnya. Untuk orang kayak begini, ketika dia menuntaskan qadha-nya selama berhari-hari atau mungkin bisa jadi berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu, maka untuk orang seperti ini dia tidak dulu dianjurkan melakukan sholat sunnah rawatib. Karena bagi dia yang paling penting adalah menuntaskan qadha yang jumlahnya ribuan yang dia tinggalkan itu. Ini pendapat yang kedua seperti itu. Dan ini pendapat umumnya para ulama mazhab. Dan mereka mengkoreksi pendapat yang pertama, yaitu tentang hadis qudsi, tentang kalau sholat wajibnya kurang sempurna maka lihat sholat sunnahnya. Ya, yaitu yang dikoreksi oleh Imam Ibnu Abdil Bar. Kata Imam Ibnu Abdil Bar nggak tepat menggunakan hadis itu. Karena hadis itu bukan membicarakan tentang masalah sholat yang ditinggalkan. Tapi itu hadis membicarakan tentang sholat yang nggak bagus kualitasnya. Yang nggak bagus kualitasnya seperti sholat yang kurang khusyuknya, misalnya gitu. Maka itu bisa ditutupi oleh sholat sunnah. Bukan orang yang nggak sholat ditutup oleh sholat sunnah. Karena nggak mungkin yang wajib ditutup oleh yang sunnah. Nggak mungkin harga yang wajib dipadankan dengan yang sunnah. Maka kata Imam Ibnu Abdil Bar, berdalil pakai hadis itu tidak tepat begitu. Tapi itu koreksi dari pendapat mayoritas untuk pendapat yang pertama gitu. Nah, para ulama kontemporer, ulama zaman sekarang nih, itu rata-rata banyak ikut pendapat yang pertama. Saya lihat beberapa para masyayikh ya, ditanya jawab fikih mereka, seperti Syekh Syukurdawi di Al Jazeera, kemudian juga para ulama Saudi, kemudian juga para ulama Mauritania, Shankiti, ya mereka mengatakan ya hendaknya orang tersebut bertobat, ya kemudian menyesali dan bertekad nggak lagi ngulangin perbuatan nggak sholatnya itu, dan banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berbuat baik, dan banyak-banyak sholat sunnah. Itu dipilih oleh rata-rata para ulama kontemporer seperti itu. Wallahu miswab. Ya. Yang pertama lebih ringan Ustaz ya daripada yang kedua. Tapi seandainya ngambil yang kedua itu menunjukkan azam kuat, itu di suatu utama juga namanya kuat azam. Baik, masih tentang sholat Ustaz, tapi kali ini beralih dengan masalah namanya imam ya, makmum dan imam. Yang pertama adalah ketika ini sesuai dengan pertanyaan jamaah ya, ketika imam lupa rakaat, kemudian kelebihan, harusnya 4 rakaat jadi 5 rakaat, makmum nggak ada yang menegur gitu, atau makmumnya ikut lupa semua. Gitu. Itu bagaimana statusnya itu? Yang pertama itu. Yang kedua adalah bacaan Fatihah imam tidak pasti, jadi lahan jali, kesalahan kata dalam Fatihah. Kalau surat lain kan nggak salah ya. Kalau Fatihah pasti bebas dari lahan jali ya. Kesalahan fatal makhluk itu apa namanya harokat, apa namanya panjang pendek yang pertama. Itu dua pertanyaan tentang makmum dan jamaah, tentang kelebihan rakaat dan tentang Fatihah yang tidak pasti. Ya, Taib. Untuk yang pertama tentang sholat rakaatnya nambah, ya mungkin dia lupa gitu ya. Sholat maghrib jadi 4, sholat zuhur jadi 5 misal gitu. Ini gimana gitu? Ditambah lagi makmum juga nggak ada yang negor. Ya makmum segitu banyaknya lupa juga, jadi lupanya bareng-bareng gitu. Baru ngahnya belakangan. Taib itu pernah terjadi di masa Rasul pernah ngalamin ya. Dan ini pernah saya bikin artikelnya secara khusus tentang masalah sujud sahwi. Ya dalam hadis Sahih Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW dari jalur Ibnu Mas'ud ya sholat zuhra khamsan. Jadi Rasul saat itu sholat zuhur 5 rakaat. Ya. Kemudian faqila lahu, ada salah satu sahabat bertanya, azida fi sholah,
wahai Rasul, emang sholat udah nambah rokaatnya? Ya, kaget juga Rasul. Wa madzaka? Emang kenapa? Ada apa? Ya, sholaita khamsan. Tadi engkau sholat 5 rakaat. Nah, maka gara-gara itu fa sajada sajdatain, maka Rasul pun sholat sujud sebanyak 2 kali sujud ba'da masallama, setelah dia salam. Maksudnya setelah salam yang tadi itu, maka Rasul pun sujud 2 kali. Maksudnya sujud sahwi. Jadi bukan mengulang sholatnya, bukan. Ya, apalagi nambah rokaat lagi, malah tambahan banyak jadi 6 rokaat nanti. Jadi dengan cara sujud sahwi sebanyak 2 kali sujud. Apa yang dibaca menurut jumhur dan para muhaddisin, yang dibaca adalah sama seperti bacaan sujud biasa. Sementara dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi yang dibaca adalah subhana la yashu wa la yanam. Ya, namun oleh Imam Rafi'i dan Imam Ibnu Hajar, bacaan subhana la yashu wa la yanam itu tidak ketemu di mana sumber validnya bacaan tersebut. Oleh karena itu jumhur mengatakan sama bacaannya dengan bacaan yang biasa kita baca ketika sujud begitu. Nah, seperti itu. Kalau kita ngalamin kelebihan rokaat, terus kita ingat, maka sujud sahwi. Nah, bagaimana kalau kasusnya gini, ingatnya udah berjam-jam setelah itu? Ya, anggaplah sholat zuhur gitu ya. Ingatnya pas di maghrib. Perasaan tadi zuhur 5 rokaat deh. Nah, misalnya gitu. Nah, untuk yang kasus seperti ini, karena tidak ada sholat zuhur 5 rakaat, maka para fuqaha mengatakan dia i'adah, dia mengulangi sholatnya, karena itu batal, nggak ada sholat zuhur 5 rakaat. Ya. Nah, adapun kalau kasusnya bukan itu, kasusnya adalah orang yang meninggalkan sunnah, misalnya seperti tasyahud awal. Sholat 4 rakaat, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Nah, tasyahud awalnya dia lupa, sehingga dia mesti sujud sahwi itu. Nah, ternyata sujud sahwinya juga lupa. Ya, sujud sahwinya juga lupa dia. Dia baru ingat, anggaplah tadi itu beberapa jam atau mungkin besok baru ingat ya. Waduh, kayaknya kemarin saya lupa sujud sahwi deh. Maka yang seperti ini tidak usah diulangi sholatnya, karena dia hanya meninggalkan sunnah tasyahud awal. Ya, beda dengan yang 5 rakaat, memang itu batal, tidak ada sholat zuhur 5 rakaat begitu. Ya, kemudian untuk kasus yang tadi yang tasyahud awal ditinggalkan itu, kalau dia masih deket ya, ingat 1 menit setelah salam dan dia pun masih dalam masjid, maka sujud sahwi saat itu. Di saat dia ingat, sujud sahwi. Tapi kalau dia lupa, udah berjam-jam, udah pulang sampai rumah, bahkan mungkin sampai besoknya baru ingat, maka tidak ada kewajiban bagi dia mengulangi sholatnya dan juga mengulangi sujud sahwinya, tidak. Yaitu sudah selesai, sudah sah begitu. Walaupun memang dia kehilangan kesempurnaan sholatnya. Walam bisawab. Ya. Baik, tentang sholat, tapi kali ini bertanya tentang mana yang harus didahulukan, sholat jenazah atau sholat qasar saat sampai pada tujuan dalam keadaan safar. Jadi mungkin mengantarkan jenazah ke dan belum sholat gitu. Kalau waktunya sangat terdesak, dia ada keperluan untuk misalnya tadi ya safar gitu ya, dan dia akan ketinggalan rombongan, maka jelas utamakan sholat wajibnya dulu, yang fardu ainnya, yaitu sholat qasornya itu. Sebab kalau sholat jenazah kan fardu kifayah, kalau dia nggak melakukan masih ada yang lain yang melakukan. Itu kalau emang waktunya sempit, mendesak, dan dia lagi ditungguin oleh rombongannya gitu, atau ada kekhawatiran lain lah pokoknya. Tapi kalau situasinya lapang, enak ya, ada pilihan untuk jenazah bisa, untuk qasar juga bisa, atau menjamak juga bisa. Maka kalau semuanya emang bisa karena waktunya lapang, maka silahkan dia melakukan sholat jenazahnya dulu begitu. Hanya saja memang umumnya para ulama, kecuali Ibnu Umar, ini tolong diingat ya, kecuali Ibnu Umar, ya mereka mengatakan tidak ada sholat sunnah rawatib bagi para musafir. Ya, bagi para musafir ya tidak ada sholat sunnah rawatib. Maksudnya nggak ada, bukannya nggak boleh, tapi penekanannya itu beda dengan orang yang lagi nggak safar gitu. Karena kan logikanya orang yang lagi safar kan dia dapat jamak atau qasar.
dapat jamak atau qasar kok sempat-sempatnya rawatib. Nah, itu aneh jadinya kan. Ya, kan rawatib itu kenapa mereka boleh jamak, boleh qasar? Karena dianggap dia lagi kondisi susah. Kalau kondisi susah kok sempat-sempatnya rawatib. Nah, itu yang dianggap aneh. Oleh karena itu, untuk orang yang lagi safar, orang yang lagi ada rukhsah untuk qasar dan jamak, maka mereka nggak dianjurkan untuk rawatib. Nggak dianjurkan bukan berarti terlarang ya, sekali lagi boleh-boleh saja, tapi nggak terlarang. Kecuali menurut pendapat Ibnu Umar yang tetap mengatakan sunnahnya rawatib walaupun safar. Adapun kesunahan 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunnah fajar, dan witir, itu kesunahannya nggak teranulir oleh safar. Ini kesepakatan para ulama. Bahwa 2 rakaat sebelum subuh dan witir, itu kesunahannya nggak teranulir oleh safar. Nah, berbeda dengan rawatib yang lainnya, kesunahannya oleh para ulama dikatakan tidak ditekankan ketika safar. Ya, kayak begitu. Sehingga ini kembali sama seperti sholat jenazah tadi. Ketika ada orang yang melakukannya, dia tidak melakukan, maka nggak ada masalah kalau dia lebih mendahulukan qasornya. Paham, Miswab? Ya. Ya. Masih ada ketinggalan pertanyaan tentang kode puasa tadi. Teman bagi pekerja kasar, pekerja berat, itu kode atau fidyah, ada yang bertanya itu. Pekerja berat ya. Mungkin kayak model apa tuh, tukang kali ya, atau pekerja tambang mungkin biasa ya, tambang. Oh, tambang, pengecoran, pengeboran gitu ya. Tapi saya pernah khotbah Id di daerah pengecoran penambangan. Ya, di daerah di Rik ya, istilahnya juga 2 atau 3 kali di sana. Nah, ternyata mereka tuh jadwalnya sekian pekan di pengeboran, ya kemudian sekian pekan di darat. Maksudnya di darat tuh di sini ya, di rumah gitu. Artinya seberat-beratnya mereka bekerja, ya karena memang sangat capek, panas, terik begitu, itu uzur syar'i buat mereka untuk tidak berpuasa. Berat bagi mereka. Tapi karena mereka ada masa libur, ada masa kosong, ya ada masa tidak beratnya, maka mereka bukannya fidyah. Ingat prinsip yang sudah kita bahas tadi, fidyah berlaku buat orang-orang yang memang udah nggak bener-bener nggak bisa lagi puasa. Sementara pekerja berat ini dia ada waktu libur, ada waktu cuti juga bisa untuk kemudian dia melakukan puasa. Sehingga tetap buat orang yang pekerja berat ini, mereka adalah berpuasa di hari lain alias qada, bukan fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Ada satu lagi pertanyaan yang ketinggalan tentang haid. Ustaz dari Pak Muslim, istri saya jadwal haidnya tidak teratur. Boleh tidak minum obat pencegah haid? Atau saya sambung dengan pertanyaan yang nada juga, yang banyak pertanyaan. Ketika ada kebutuhan seperti umroh atau haji gitu, takut pada saat rombongan tawaf, pada saatnya tawaf kita haid, apa hukumnya meminum obat pencegah haid? Baiknya minum atau tidak? Iya, Rizal Heran. Ya perlu diingat, haid itu emang fitrahnya perempuan ya, jangan dilarang, jangan dicegah. Ya, sebagai penanda seorang wanita itu wanita atau perempuan, ya dia haid gitu. Ya, adapun ketika itu tidak teratur segala macam, ya itu bisa dikonsultasikan ke dokter atau seperti apa. Tapi yang jelas, kalau yang ditanya boleh atau tidak minum pil penunda haid, maka kembali kepada maslahat dan mudorotnya. Kalau itu membawa bahaya atau mudorot, ya maka hal itu terlarang. La dorora wala diror. Nggak boleh bikin bahaya baik buat diri sendiri dan orang lain. Apalagi kalau dia minumnya terus-terusan, maka ini khawatir seakan-akan dia menentang takdir. Ya oleh karena itu, ya kalaupun ingin meminum pil penunda haid itu karena ada hajat. Apa hajatnya? Seperti orang perempuan yang umroh hanya sepekan misalnya, dia udah ngitung tuh berangkat umroh tanggal sekian, ya Allah bang ini kan bertepatan sama jadwal haid saya, kata bininya begitu. Nah saat itu akhirnya dia minum pil penunda haid misalnya. Nah ini ada hajat, silahkan ya, tapi dengan catatan memang itu pilnya halal
dan memang tidak berdampak bahaya buat kesehatannya. Apakah hal itu pernah terjadi gitu ya di masa salaf? Pernah. Ya, di dalam riwayat Imam Sa'id bin Mansur bahwasanya anna Ibnu Umar su'ila anil mar'ati ya tashrabat dawa. Ibnu Umar ditanya tentang wanita yang meminum obat liar tafi haidhoha dalam rangka menunda haidnya, untuk ya menahan haidnya. Ya, kemudian apa jawaban Ibnu Umar? Falam yaru ba'san. Kata Ibnu Umar, nggak apa-apa. Jadi ada hajat, ada keperluan. Maka meminum pil haid untuk keperluan haji atau umrah, apalagi kalau dia tahu nih besok atau besoknya lagi bakal pulang pesawat, nah, sementara dia haid jadwalnya. Nah, kalau kayak begitu ceritanya, maka silahkan dia minum supaya dia bisa menuntaskan umrohnya atau hajinya. Adapun untuk penunda haid, bukan untuk haji atau umroh, tapi untuk Ramadan, puasa Ramadan supaya dia bisa full puasa, maka lebih baik tidak usah dilakukan. Kenapa? Karena tidak ada keterdesakan sebagaimana perempuan haji dan umroh yang memang itu terkait dengan masalah jadwal pesawat segala macam gitu ya. Maka kalau mereka tetap haid dan mereka nggak boleh tawaf dan kemudian nggak boleh aktivitas yang lainnya yang mesti suci, maka ini akan bahaya buat mereka. Bisa-bisa mereka ke sana nggak pulang nggak bawa apa-apa gitu, nggak menjalankan umroh dan haidnya. Oleh karena itu buat mereka ada hajat yang mendesak. Adapun untuk perempuan yang Ramadan, kalau mereka haid ya nggak ada masalah, kan bisa ganti di bulan depan. Dan pernah saya sampaikan bahwa yang namanya Ramadan berpuasa bagi haid itu kan larangan. Ketika seorang wanita mentaati larangan dalam artian dia tidak menjalankan larangan, dia juga sedang melakukan ketaatan. Jadi ketaatan itu bukan hanya menjalankan perintah, menjauhi larangan pun juga ketaatan. Dan wanita haid dilarang untuk sholat dan puasa. Ketika mereka taat atas hal itu, maka mereka pun sedang beramal soleh. Oleh karena itu dia jangan berkecil hati ketika mereka tidak bisa berpuasa atau sholat ketika haid, karena memang itu larangan dan dia taat terhadap larangan tersebut. Wallahu a'lam. Ya. Masih lanjut Ustaz ya? Jadi ada waktu Ustaz. Ya. Ada pertanyaan susulan lagi tentang mengkodok sholat tadi. Mungkin ini mau memilih yang mengkodok sholat daripada yang pilihan opsi pertama tadi. Apakah waktunya harus sesuai? Misalnya kodok sholat asar, kodok sholat maghrib, sholat terdahulu, bukan yang baru lupa ya. Ya, untuk kasus sholat terdahulu maka tidak mesti misal dia mengkodok sholat maghrib nungguin waktu maghrib, ya dia kodok sholat zuhur nungguin waktu zuhur, tidak. Tapi dia mengkodok sesuai dengan kaidah di hadis falyusolliha idza dzakaraha. Kaidah itu berlaku bukan hanya untuk yang sholat yang baru ditinggalkan, tapi juga berlaku untuk yang dulu-dulu. Ya misalnya ketika dia lagi libur hari Ahad misalnya, lagi nggak kemana-mana, nah ba'da syuruk misalnya, dia kan waktunya panjang tuh sampai zuhur, berapa jam tuh, dia bisa melakukan sholat sebanyak-banyaknya saat itu. Ya mau sholat zuhurnya, mau sholat asarnya atau apa, dalam rangka mengqadha tersebut. Kayak begitu, jadi nggak usah nunggu di waktu-waktu yang sesuai. Isya nungguin isya, mau qadha maghrib nungguin maghrib, tidak. Tapi hendaknya falyusolliha idza dzakaraha, sholatlah dia dikala dia mengingatnya. Taib, boleh misal. Sebelum kita masuk pertanyaan tentang waris, ada satu pertanyaan ini santri modern yang bertanyakan kitab Safinatun Najah. Konon kitab itu tidak lengkap dalilnya. Bagaimana saja dengan kitab itu untuk kita sekarang? Iya, taib. Kitab Safinatun Najah ini kitab bagi pemula, ya bagi pemula untuk belajar akidah dan fikih lah begitu ya. Dan memang di situ nggak dibubuhkan dalil Quran, hadis segala macam. Kenapa? Kalau pemula dikasih ayat dan hadis malah pusing mereka. Mereka cukup langsung hal-hal yang sifatnya praktis dan praksis supaya langsung dipraktekkan. Itulah latar belakang kenapa kitab Safinatun Najah itu dia hanya menyebutkan langsung aktivitasnya, nggak nyebutin dalil. Karena memang dia buat pemula.
Ya, kalau ditanya apakah bagus, bagus. Karena memang buat pemula seperti itu. Untuk pemula yang baru belajar Islam seperti mualaf atau orang-orang yang memang benar-benar awam, memang mereka diizinkan untuk taklid, ya untuk ikut-ikutan dulu deh walaupun dalilnya nggak tahu. Ya, yang namanya taklid terlarang bagi mereka yang sudah taraf mujtahid atau ahlun nazar, sudah mampu untuk menimbang dalil. Tapi buat orang yang baru belajar memang diberikan apa namanya langsung konklusi dari sebuah masalah. Ini apa hukumnya? Haram. Ini apa hukumnya? Boleh. Ini gimana? Seperti ini. Ya dalilnya gimana? Kata para ulama, khususnya usuliyun, jawaban seorang ustadz itu udah dalil bagi orang awam. Saya ulangi, jawaban atau penjelasan seorang ustadz, seorang guru, seorang ulama, bagi orang awam itu udah dalil bagi mereka. Sebab kalau si ustadz itu menjelaskan rinci dalilnya, ayatnya, hadisnya, tafsirnya, sejarahnya, itu malah bikin pusing dia. Sementara yang dia butuhkan nggak itu, yang dia butuhkan langsung intisarinya, saya mau apa, saya mau gimana gitu. Itulah kenapa Safinatun Najah dan sejenisnya dan kitab-kitab sejenisnya di masa sekarang tidak menyebutkan dalil-dalil itu dalam rangka itu. Nah, buat kita yang udah ngaji bertahun-tahun, udah biasa kayak gitu, maka tentu kita tidak berhenti pada Safinatun Najah saja. Kita coba buka kitab-kitab yang lain yang juga membubuhkan dalil bukan hanya langsung konklusinya. Ya, wallahu a'lam. Ya. Baru saat jazakallah khairan. 10 menit lagi saya ingin beralih kepada waris. Mudah-mudahan cukup waktunya untuk 3 pertanyaan tentang waris. Yang pertama itu pertanyaan dari Ibu bila ada harta warisan berupa tanah, rumah, sawah, kebun, dan lain-lain setelah diwasiatkan sepertiga dan sudah diwakafkan juga, masih ada sisa. Nah, sisa ini untuk pembagiannya kepada ahli waris, apakah dihargakan terlebih dahulu, baru dibagi menurut Islam, menurut ilmu waris, setelah disetujui semua pihak baru diaktifkan. Apakah boleh dihargakan lebih dahulu menurut baru dibagi? Iya, karena mungkin satu paham. Iya. Ya ini untuk masalah tauzi al-irs, pembagian waris itu memang tergantung sifat hartanya ya. Kalau dia punya tabungan, kemudian piutang, ya apalagi dan macam-macam lah, pokoknya yang bisa langsung cair bentuknya duit, ya langsung aja dibagi gitu. Tapi kalau yang dia punya adalah tanah, bangunan, untuk membaginya nggak mudah. Misal dia punya satu rumah, anaknya 5 misalnya, istri 1, gimana baginya? Kan nggak mungkin akhirnya kita bilang anak nomor 1 dapat genteng, anak nomor 2 dapat tembok dan sebagian tanahnya. Nah untuk yang seperti ini sifat harta kayak gini sulit untuk dibagi dalam wujud mentah. Maka akhirnya untuk memudahkan ya akhirnya diuangkan, dijual. Dan penjualan ini kan juga butuh waktu, nggak gampang, nggak langsung, nggak cepat. Maka ini butuh kesabaran para ahli waris juga. Jadi kayak begitu. Untuk apakah ditakarkan dengan nilai dengan uang atau tidak, itu dikembalikan kepada jenis harta warisannya apa. Jika memang mudah untuk dibagikan, misalnya dia punya sawah petak-petak gitu kan, dan secara pembagian matematikanya mudah, nggak ada masalah dibagi dalam bentuk sawah tanpa harus diuangkan dulu kalau memang itu mudah dibagikan. Tapi kalau itu memang sulit, jenis hartanya nggak seperti itu, seperti dia punya motor, dia punya mobil, ya maka yang kayak begini mobilnya juga cuma 1 lagi kan, nggak mungkin diwariskan bannya doang sama joknya bagi-bagi gitu kan. Ini akhirnya harus diapain, diuangkan dulu supaya lebih mudah untuk dibagikan. Seperti itu kalau soal ya. Pertanyaan waris kedua ini ada orang yang galau kan, di Bandung dapat warisan tapi galau karena ayahnya dulu bekerja di bank atau di Indonesia. Dia dapat tanah, rumah, emas dan apa namanya uang. Gimana Tad dengan warisan? Jadi anaknya bingung ya, bapaknya kerja di bank. Ya saya
memperkirakan mungkin maksudnya di bank yang ribawi gitu ya, sehingga anaknya pun aduh gimana nih, ini hartanya harta riba, ini gimana gitu. Perlu diketahui untuk harta-harta yang haram yang diperoleh oleh seseorang yang memang dia yang mengusahakan, maka keharaman itu adalah milik dia, keharaman itu bagi dia. Adapun ketika hal itu dibagikan ke orang lain, baik dengan cara jual beli atau hal-hal yang mubah seperti hadiah atau warisan, maka itu nggak berlaku keharaman itu bagi orang lain tersebut. Contoh, seperti saya, misal seseorang bekerja sebagai rentenir gitu ya, kemudian dia beli bakso di pinggir jalan. Apakah lantas penghasilan abang tukang bakso ini jadi haram gara-gara pembelinya rentenir? Kan enggak, keharaman itu berlaku bagi yang beli doang. Termasuk ketika dia memberikan hadiah kepada tetangganya. Dari mana dalilnya? Itu perilaku para sahabat. Ya, perilaku para sahabat. Dalam kitab Al-Musannaf Imam Abdul Razak, itu diceritakan dari Dzar bin Abdullah bin Mas'ud, putra dari Abdullah bin Mas'ud. Ya, Dzar cerita, ja'a ilaihi rajulun faqal, ya datang seorang laki-laki kepada ayahnya, kepada Ibnu Mas'ud, dan dia bertanya, inna li jaran yakulu riba. Pak, saya punya tetangga saya itu penghasilannya riba, makannya riba. Wa innahu la yazal yad'uni, dan tetangga saya ini ngundang saya makan dulu, ngajakin saya makan terus, nraktir lah begitu. Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Ya, mahna'uhu laka wa ismuhu alaih. Ya, dosanya buat dia, buat kamu dapat enaknya. Gitu kata Ibnu Mas'ud. Jadi dosanya buat dia, buat kamu dapat enaknya. Nah, yang serupa, yang seperti ini juga ada dari Salman Al-Farisi, kemudian Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar kita tahu sahabat Nabi yang sangat ketat terhadap halal haram. Beliau pun mengatakan haramnya buat si orangnya doang, kita yang menerimanya tidak. Kita dapat enaknya. Itu 3 sahabat Nabi atau fatwa 3 sahabat Nabi bahwa itu haramnya buat dia saja. Nah, untuk kasus yang ditanyakan juga demikian. Keharaman itu ya buat, mohon maaf ya, buat ayahnya. Ya, tugas si anak adalah mendoakan semoga Allah mengampuni ayahnya. Mungkin dulu ayahnya nggak ngerti, atau kalaupun udah ngerti mungkin nggak ada pilihan, akhirnya terus-terusan begitu sampai wafatnya. Nah, si anaknya dia boleh memanfaatkan harta warisan tersebut. Namun, ini saya ingin tambahkan di sini, kalau seandainya si anak pengen ngambil sikap waro, sikap hati-hati, ya itu juga bukan hal yang salah. Kalau dia akhirnya, oke lah saya menerima secara hitung-hitungan, tapi untuk saya pakai tidak, saya ingin sedekahkan saja ke orang lain, semuanya, karena saya tahu ini berasal dari riba, misal gitu. Kalau dia ingin memilih seperti itu, silakan. Misal dia akhirnya menggunakan harta itu untuk jalanan yang rusak, atau buat jembatan, atau buat WC umum, atau kepentingan umum pokoknya. Dari mana dia ngambil sikap? Itu dari kewaroan Abu Bakar As-Siddiq. Kan kisahnya terkenal tuh. Hadis Bukhari ketika Abu Bakar dikasih susu, ya udah diminum, diberitahu belakangan tuh bahwa susu itu berasal dari sumber yang haram. Maka Abu Bakar pun akhirnya pun mencolek mulutnya, amandelnya atau apalah istilahnya itu, supaya muntah. Dia nggak mau di perutnya ada makanan atau apa yang sumber dari yang haram. Nah, kalau kita ingin menggunakan peristiwa Abu Bakar ini sebagai pijakan bahwa kita ngambil yang waro, silahkan. Kalau kita ingin menggunakan pijakannya adalah 3 sahabat tadi yang membolehkan, haramnya adalah buat yang mencari saja, juga silahkan. Jadi ada 2 sikap yang membolehkan dan sikap yang memilih hati-hati. Wallahu a'lam. Ya. Lalu saya kalau hari terakhir, pertanyaan ketiga tentang durasi membagikan warisan. Seandainya ada orang meninggal, orang tua kita, berapa lama warisan itu baiknya dibagikan? Dan kalau ditunda-tunda, apakah itu berdosa? Iya. Menunda waris tanpa izin ya, itu tidak boleh. Jadi oleh Syekh Dr. Salim, ini bukan Dr. Salim Segaf Al-Jufri, lain lagi ya. Ini seorang syekh di Mesir ya, dia mengatakan anna ta'khir tawzi' al-miras mukhalif lid-din al-islami,
menunda-nunda pembagian waris itu bertentangan dengan agama Islam. Li'annahu rubama yakun ya ahadul warasah fi hajati li hadzal miras min ajli qada hajatihi. Karena bisa jadi, kata beliau, ya saat itu ahli waris salah satunya atau siapa gitu lagi ada yang butuh memang, maka jangan ditunda-tunda. Khawatir dia keburu meninggal juga sehingga dia nggak dapat gitu, harusnya dapat ya jadi nggak dapat. Nah, namun kalau seandainya penundaan itu ada sebab, ya seperti tadi barang warisnya dalam wujud rumah, untuk dibagi susah, kudu diuangin. Akhirnya dia pun menjual. Ternyata jual rumah nggak gampang juga, butuh bertahun-tahun. Ya, hingga sampai 5 tahun, bahkan mungkin ada yang 10 tahun. Maka penundaan gara-gara ini itu dimaafkan, karena emang itu bukan maunya mereka, tapi kondisi yang membuat tidak bisa langsung dibagikan warisnya. Termasuk misalnya gini, jika kasusnya adalah bapak yang meninggal, dan bapaknya hanya mewariskan satu rumah doang kekayaannya, dan juga kendaraan, anggaplah motor 1 atau 2. Ibunya masih ada, sementara si ibu, si istri si bapaknya itu, ya dia tinggalnya emang di situ juga. Kalau ini udah dibagiin, si ibu hanya dapat 1/8 misalnya, ya si anak ya dapat sisanya. Nah nanti akan ada pertanyaan, si ibu tinggal di mana kalau begitu. Nah dalam kondisi kayak begitu, sesuai izin dan kesepakatan al-warathah, para ahli waris, maka kata Syekh Dr. Salim ini mengatakan hal itu dibolehkan kalau memang ada izin atau udhu syar'i seperti itu. Hal ini juga difatwakan oleh Darul Ifta Al-Misriyah, bahwa penundaan itu pada prinsipnya tidak boleh kecuali ada izin dan kesepakatan dari para ahli waris. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz, masih kaitannya dengan orang meninggal. Karena waktunya hampir jam 5:30 ya. Ada tokoh yang video tokoh bahwa orang tua meninggal itu bisa melihat keluarganya. Ya. Pendapat Ustaz tentang orang yang meninggal bisa melihat keluarganya. Baik. Apa yang dikatakan oleh beliau, oleh tokoh itu di video tersebut, itu sebenarnya tidak salah. Hal itu berdasarkan beberapa hadis yang statusnya hasan dan ucapan para salaf. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, seingat saya ini pernah saya tulis juga artikelnya di majelis indahnya berbagi ya. Waqad warada anna a'malal ahya tu'radu 'alal amwat. Ya telah diriwayatkan bahwasanya perilaku orang yang masih hidup itu diperlihatkan ya kepada orang yang udah meninggal. Minal akriba wal asyair fil barzakh, baik dari kalangan kerabatnya, kerabat ya tadi anak atau kakak, adik, saudara gitu ya. Wal asyair itu keluarga di alam barzakh. Jadi Imam Ibnu Katsir mengatakan demikian. Jadi orang yang udah meninggal itu dipertontonkan tentang perilaku keluarganya. Maka kita yang masih hidup ya baik-baik aja dah jadi orang. Kenapa? Kesian kakek nenek kita, kesian bapak ibu kita yang udah wafat melihat tingkah laku anaknya. Dan hal ini berdasarkan beberapa hadis atau asar yang sahih. Dan saya tidak bacakan di sini, cukup banyak hadisnya. Ya hanya saja kata Imam Ibnu Qayyim, hal ini terjadi bagi mayit-mayit atau ruh-ruh orang yang mukmin. Kalau ruhnya orang kafir, mereka enggak, karena mereka lagi sibuk mendapatkan azab kubur. Ruhnya orang kafir, mereka sibuk dengan azab kubur. Adapun orang-orang beriman, ya mereka ruhnya bisa tahu kondisi saudaranya yang masih hidup. Bahkan dalam beberapa hadis mereka dialog. Bagaimana si fulan? Bagaimana si fulan? Ya di dunia, oh si fulan tenggelam dengan dunia, oh si fulan ini udah biarin aja. Itu sampai kayak gitu. Hadisnya cukup banyak. Ada yang hasan, ada yang sahih. Termasuk juga yang dikatakan oleh Imam Abdullah bin Mubarak. Hanya saja dari semua kisah itu tidak ada satupun yang menjelaskan tentang sedetil apakah pengetahuan orang yang udah meninggal terhadap kehidupan orang yang masih hidup di dunia. Itu nggak dijelasin. Apakah detil banget gitu sampai kita tahu sampai mereka tahu kita lagi di kamar mandi, sampai mereka tahu kita lagi ngezoom sekarang misalnya, ya ataukah sekedar pengetahuannya ya global aja, ya umum aja. Nah, itu untuk bagian itu tidak ada beritanya. Yang ada dalam berita dalam sunnah adalah bahwa mereka diunjukin, dikasih tahu bagaimana perilaku
keluarganya yang masih hidup di dunia atau rekan-rekannya yang masih hidup di dunia. Wallahualam bishawab. Ya. Juga pertanyaan mungkin seberapa persen orang yang meninggal muslim ya, mukmin ya, yang bukan kafir dan mereka sudah enak di alam barzah. Iya. Kita melihat keluarganya kemudian ada yang kurang baik, malah membuat sedih gitu. Seberapa urgen terus ya seperti itu, apakah mereka melihat selalu ataukah kadang-kadang gitu? Ya, itu untuk yang kayak begitu tidak ada penjelasan lanjut ya. Ya detailnya kayak apa tuh nggak ada. Mereka hanya diberi kita dalam beberapa asar ini atau sunnah ini hanya diberitahu seperti itu. Apakah sampai ikut-ikutan nangis di saat kita melakukan kejahatan atau mereka itu nggak disebutkan. Tapi yang jelas memang ya tanpa ada berita bahwa mereka tahu atau tidak, tetap kita harus beramal soleh dan jauhi amal yang jahat gitu aja. Ya, walau bisawab. Ustaz, apakah cukup Ustaz? Cukup ya. Pertanyaan sedikit, tapi takutnya nanti nah, mungkin nanti dilanjutkan di seri kedua aja ya. Ya, insya Allah. Demikianlah jamaah rahimakumullah, kita kajian di RPS sesi sore ya, sesi MUK karena saya itu sama Ustaz Fatnoman. Demikianlah kajian hari ini, menjawab beberapa pertanyaan dari jamaah yang sudah disampaikan melalui grup kajian RPS ya. Mudah-mudahan jawaban-jawaban tadi cukup jelas ya, dan bisa dipahami dan bisa memberi pencerahan untuk mengambil keputusan atau bersikap terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Jazakallah khair katsiran Pak Lukman. Jazakumullah yang sudah bertanya, sehingga mungkin berguna buat masyarakat yang lain ya, mungkin punya pertanyaan yang sama pastinya gitu ya. Saya kira sangat bermanfaat sekali. Baik, untuk menutup sesi kajian sore ini, kami mohon kepada Bapak untuk membacakan doa kepada kita. Baik, kita istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim min kulli dhanbin azim wa natubu ilaihi hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa jami'a ibadatina ya mujibas sa'ilin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati qadiyal hajat. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah kajian kita sore ini. Semoga memberikan manfaat yang banyak, yang seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia pada umumnya, dan khususnya adalah jamaah kajian RPS. Silakan yang ingin menyimak ulang bisa dilihat di channel YouTube RPS TV. Insya Allah akan segera diupload. Jazakallah kepada Ustaz Faid Noman atas siangnya untuk kajian hari ini. Semoga kita bisa nyambung dengan sesi yang berikutnya saja. Insya Allah. Baik, kita akhiri dengan sama-sama baca doa ke masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika. Maaf jika ada kesilapan dan kekurangan. Walaupun Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Iya, saya pamit ya semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk pertanyaan yang belum terbacakan atau yang tadi terlewat untuk dijawab, nanti akan diulang. Izin menutup ruangan Zoom.
Sebelum itu saya copy dulu.